Pemirsa, selamat datang di Catatan Demokrasi. Di tengah maraknya pengetatan sejumlah wilayah menuju larangan mudik 6 Mei hingga 17 Mei 2021, suasana mudik lebaran justru kini kian begitu terasa. Tidak hanya jalur darat, udara maupun laut membludak dipenuhi pemudik tuh. Betul sekali, Ayah. Selain itu pemirsa, kemarin Anda ingat di Pasar Tanah Abang Jakarta, dalam satu hari rekor yang belanja di sana bisa mencapai 87.000, bahkan di hari Minggunya 100.000 pengunjung. Oke, mudik akan dilarang pada tanggal 6 sampai 17. Tapi pertanyaannya, sarang kerumunan ini kok tidak bisa dihindari? Satgas kemana? Mengapa itu semua bisa terjadi? Kami akan mengulas lebih dalam di Catatan Demokrasi malam hari dengan judul Waspada Lonjakan, Prokes Dilanggar, Virus Menyebar. Sudah hadir sejumlah narasumber di belakang kami. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dari sisi kanan ada budayawan Mbah Sujiwo Tejo. Assalamualaikum, selamat malam. Dan juga Bang Fadlizon, anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra. Dan juga Dr. Tirta Hudi yang kemana-mana ikut Kementerian Sosialisasi ke masyarakat, teriak-teriak ya Dr. Tirta ya. Kita sapa juga ada Mas Arya Sinulinga, juru bicara Kementerian BUMN, dan juga ada Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Langsung saja saya ingin ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, jadi di tengah masyarakat ini sebenarnya mereka mengalami kebingungan. Di satu sisi mereka diminta untuk menahan diri untuk tidak mudik, tapi di sisi lain juga didorong untuk terus berbelanja untuk perputaran ekonomi di Indonesia. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah ini kemana, Mas? Nggak kemana-mana. Boleh digunakan mic-nya? Silakan mikrofonnya, boleh digunakan, Mas Agus. Ya, sebetulnya tidak kemana-mana, kan dari awal saya sudah katakan bahwa kita pemerintah menempuh dua kaki, mengurangi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Tapi nggak bisa dua-duanya, itu harus salah satu. Saya selalu katakan ekonomi belakangan, pandemi dulu. Tapi itu berjalan terus, akhirnya berkepanjangan. Nah kalau sama, ketika pemerintah melarang mudik, ada suruh ke pariwisata, berwisata. Ada sekarang suruh belanja, ya pasti masyarakat bingung. Hari ini tuh hari puncak mudik. Saya sedang mantau yang arah ke timur. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Besok masih boleh, Mas, besok tanggal 5 Besok masih boleh, Mas. puncaknya hari ini. Oke, tapi kita tidak bisa dipungkiri bahwa di lapangan banyak sekali, Mas. Mereka tidak mobilisasi, mereka ada di kota yang sama, Iya. tapi mereka belanja, Mas. Iya, Mereka karena menuju sudah ke- bosen kan, kita peringatkan. Kan gini, peraturan memang dibuat oleh pemerintah, tapi penegakan hukumnya kan tidak ada. Jadi kita ini memang dasarnya sudah cuek, tapi lalu diatur yang aturannya sebetulnya tidak bisa tidak ada nilai hukumnya, misalnya surat edaran. Surat edaran kan kalau zaman kita mahasiswa itu namanya mading. Jadi internal saja komunikasi, bukan untuk menghukum atau kalau yang melanggar maksudnya. Nah peraturan kita banyak, tetapi sanksinya tidak berjalan, sehingga susah untuk mendidik masyarakat. Kalau dihimbau kita nggak bisa. Jadi artinya sanksinya perlu lebih tegas untuk saat ini? Ya harus, sanksinya biasanya untuk disiplin itu denda. Nah di kita tidak ada. Ada sih 150.000 orang bayar saja, harusnya tinggi. Lalu bilang kita ini sedang jatuh miskin. Loh bukan, denda itu bukan untuk memiskinkan, denda itu supaya orang taat. Kalau dia tidak mau denda, tidak mampu, jangan melanggar gitu. Kalau kasus yang di Jakarta posisinya apakah semuanya kewenangan Satgas yang di lapangan kita Satgas tahu kan hasilnya di seperti ini, apa? lalu ada Pemdanya Pusat, ya. kan yang mengatur. Ya Pemdanya harus punya perdanya yang ada sanksinya. Tetapi rakyat karena tidak cuma dihimbau, ya sudah Satgasnya kan cuma sedikit. Babinsa lalu dinas-dinas itu juga cuma sedikit. Kalah dengan serbuan masyarakat, sehingga kereta api mengurangi tidak berhenti di Tanah Abang sudah 2 hari ini. Tetapi berhenti di stasiun lain tetap aja ke sana. Oke, Karena tadi, tidak ada sanksi. Tadi menarik Maria ya, kita garis bawahi ketika Mas Agus mempertanyakan. Aturan ada, sanksinya nggak ada, kesadaran masyarakat yang dipertanyakan. Bang Arya boleh komentarnya, Bang Arya Sinulinga? Terima kasih. Yang pasti pemerintah berusaha untuk menghambat yang namanya kerumunan dan juga potensi yang bisa meledakkan corona ini gitu. Sehingga dilihat potensi untuk yang namanya mudik itu adalah potensi yang besar yang bisa dibawa dari kota Jakarta ini dibawa ke daerah-daerah yang bisa nanti mengakumulasi munculnya corona. Makanya dibuatlah pelarangan mudik gitu. Pelarangan mudik supaya tidak baik nanti dia akan ke sana ke daerah maupun akan balik lagi ke Jakarta. Itu kan potensinya sangat besar gitu.
dengan perputaran seperti itu akan sangat besar kalau mudik dibiarkan. Mas Arya, dilarangnya pada tanggal 6 hingga 17, tapi di luar dugaan justru membludak di tanggal sebelum pelarangan tersebut berlaku. Ya, namanya masyarakat pasti begitu, dia cari celah. Tapi yang pasti dengan mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 itu juga sudah menghambat jutaan orang untuk tidak mudik gitu. Ini kan potensinya sekitar 18 juta orang yang mau mudik. Jadi itu akan terhambat dengan cara itu adalah menghambat lah gitu. Karena tadi itu kita memang di Indonesia ini nggak mungkin, sangat berat juga untuk membuat yang namanya denda dan sebagainya, nggak seperti Singapura yang memang tegas kalau Anda keluar rumah Anda kami denda. Kita kan nggak seperti itu. Kenapa begitu berat, Mas? Ya kan kondisi-kondisi kita juga akan seperti itu, kondisi ekonomi kita juga berat untuk melakukan seperti itu gitu. Apalagi masyarakat kan memang ini ya, yang kami lakukan adalah, yang kita dorong kemarin adalah memulangkan. Jadi mulai tanggal 6 ini kalau ada yang memang melanggar dia akan dipulangkan balik ke Diputar Jakarta. arah. Oke, tapi posisinya seperti ini juga Mas Arya. Ini dianggap inkonsistensi dari sejumlah pihak ketika pemerintah dengan tegas melarang mudik. Namun tempat wisata, pusat perbelanjaan, THR dapat kalau bisa langsung dibelanjakan untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Bagaimana Mas Arya melihatnya? Kan seperti ini, kan sudah ada juga aturan-aturan main mengenai di mana namanya, di mall harus bagaimana, kan ada aturan main. Jadi artinya belanja itu lebih kepada untuk putaran ekonomi, tapi bukan berarti bahwa dilegalkan juga yang namanya semua berbondong-bondong. Kan ada juga batasan-batasan di mall yang dilakukan oleh pemerintah, yang memang itu diturunkan ke bawah. Pemerintah daerah juga harus konsisten untuk melakukan yang namanya pelarangan-pelarangan atau melebihi dari jumlah yang sudah ditentukan lah gitu. Jadi dan tadi itu saya katakan potensi penyebaran itu akan membesar ketika kita pindah itu tadi itu gitu. Seperti itu. Tapi yang pindah mungkin akan ditahan, yang tidak pindah, yang menetap di satu kota, tapi tetap belanja, itu yang patut juga harus kita hindari kan. Nah itu yang kita minta juga kepada pemerintah daerah, satgas-satgas daerah untuk menahan itu gitu. Jadi kita juga minta, jadi kan nggak bisa berpaku pada satgas pusat, kan kita punya satgas juga di tiap provinsi. Sampai level kabupaten dan kota gitu. Nah itu yang mereka yang harusnya juga melakukan penegakan peraturan di situ gitu. Iya. Satgasnya kemudian harus bekerja lebih keras. Tapi Bang Fadlizon, sebenarnya sudah betul tidak sih aturan ini? Masyarakat masih bingung. Iya, menurut saya karena sejak awal ini kebijakan kita ini seperti sirkus ya. Jadi kita nggak tahu mendeteksinya seperti apa, mana yang mau didahulukan, ekonomi atau kesehatan dan lain-lain. Sudah banyak warning ketika itu, harus diutamakan, diprioritaskan menangani pandemi. Kalau kita bisa menangani pandemi, kita bisa menangani ekonomi. Kita lihat aja negara tetangga ya, walaupun kecil ya, seperti New Zealand lah. Ya, mungkin ada yang mengatakan itu nggak bisa dibandingkan, tapi banyak negara yang saya kira mereka mengutamakan. Karena kalau kita mau dua-duanya, menurut saya agak repot gitu ya, karena kita akan memperpanjang terus penularan dari COVID ini dari waktu ke waktu. Saya termasuk yang dari tahun lalu, dari bulan Maret gitu ya, saya mengatakan dari awal Maret itu, seminggu setelah kasus pertama harusnya kita lockdown gitu, lockdown 3 minggu atau 1 bulan, sehingga kita bisa menutup dulu Indonesia. Tapi kan ya kita ini mengulang-ulang, waktu itu bacaannya menganggap enteng gitu ya. Itu kan sudah 1 tahun yang lalu. Persis, untuk saat ini jelang Lebaran yang trennya biasanya sama saja, kita mengulangi meningkat lagi. Ketika kita mengatakan udah ditentukan tanggalnya, orang bersiap-siap sebelum tanggal itu. Ya, dan kemudian waktu itu bahkan ada pernyataan kalau tidak salah akan difasilitasi yang mau pulang kampung atau mudik sebelum tanggal 6. Ada tuh, walaupun kemudian dikoreksi kembali. Ya, ditarik. Nah, di sisi lain kalau kita melihat ekonomi memang kalau mudik atau pulang kampung itu kan ada perputaran uang ke desa, ke kampung. Benar, baik. Tapi di sisi lain ini ada pandemi yang saya kira mengancam. Dan kita lihat contohnya negara yang penduduknya besar seperti India. Kita semua sekarang sudah mulai terbuka mata kita bahwa India bisa seperti itu. Bisa 400.000 kasus sehari dan yang meninggal bisa ribuan sehari gitu ya. Hanya karena itu. Jadi dan ini memang sesuatu yang real. Nah Indonesia ini jangan sampai seperti India, apalagi kritik juga kepada kita, atau kritik gitu ya. Kita ini seperti Pakistan, seperti Meksiko yang jumlah penduduknya relatif cukup besar, tapi tingkat testingnya kan di ranking 155, 156, 157 dengan negara-negara itu. Artinya
sebenarnya kasus-kasus yang dilaporkan itu relatif lebih kecil ketimbang realitas yang sebenarnya. Jadi menurut saya tetap harus kita konsisten bahwa kita harus menangani kesehatan lebih dulu, lebih utama. Kalau gitu. sekarang Bang Fadil melihatnya posisi pemerintah dengan vaksin juga sudah diturunkan secara menyebar di Indonesia, kemudian upaya untuk pencegahan, upaya antisipasi sudah ada itu di lapangan. Ya Bang Fadil? banyak mixed message gitu ya. Di satu sisi ingin ada penindakan, seperti penindakan dalam kasus Habib Rizik, kelihatan keras, bahkan ada yang terbunuh 6 orang. Ya. Tapi di sisi lain Presiden bisa datang di Nusa Tenggara Timur dengan kerumunan yang juga cukup besar, tidak diapa-apakan. Ada lagi beberapa kerumunan yang cukup besar lain, juga tidak diapa-apakan. Jadi ini akhirnya ada semacam politik di dalam protokol kesehatan gitu ya. Bukan harusnya kan protokol kesehatan ini tidak ada politiknya. Ya siapapun yang melakukan pelanggaran, saya sependapat seperti Pak Agus harusnya ya didenda, dan denda itu mekanismenya gitu ya. Mekanisme termasuk sampai ke tingkat ya orang yang mungkin melanggar di bawah ya denda saja, tapi dendanya itu yang cukup signifikan. Didenda untuk saat ini sudah jelang Ramadan, sudah kurang dari 10 hari jelang Lebaran maksud kami, apakah juga masih begitu efektifkah? Dan juga pertanyaannya, saya kira nggak efektif ya. Saya kira nggak efektif ya. Artinya orang banyak kembali ke kampung, yang orang-orang terdekat kita aja bisa tahu, bisa pulang kampung, dan seberapa besar sih Satgas bisa melakukan penjagaan dari arus yang begitu banyak dengan berbagai macam moda transportasi, ya mungkin kalau moda transportasi tertentu seperti pesawat terbang lebih mudah dikontrol atau kereta api, ya. Tetapi yang misalnya kendaraannya itu travel, bus atau mobil atau motor dan sebagainya, saya kira sudah terjadi sekarang ini. Bang Fadli, ini perlu mendengarkan suara langsung dari Satgas yang turun langsung ke bawah, yang teriak-teriak hasilnya ada atau tidak. Kami juga mengajak pemirsa untuk bertanya langsung kepada narasumber melalui Twitter Catatan Demokrasi. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Mbak Yuda, gimana, ada rencana mudik untuk Lebaran tahun ini? Tahun ini belum ada sih, paling di sini aja. Oke, kenapa nggak mudik? Kan emang masih dilarang sama pemerintah, jadi nggak mudik dulu. Ya itu pemerintah sih ya, balik lagi. Soalnya ya gimana kalau misalnya mudik nggak boleh, tapi kalau kita jalan-jalan boleh, sama aja. Ngunjungin keluarga nggak boleh, masa ngunjungin kebun binatang boleh? Karena anjurannya nggak boleh mudik, jadi nggak ikut mudik. Alasannya kenapa? Alasannya karena saya sayang keluarga ya, jadinya saya tahu kan dampak mudik itu kayak gimana, apalagi saya kan ada di Jabodetabek ya. Jadi menurut saya untuk tahun ini sabar dulu lah, bisa video call juga. Tahun kemarin gimana? Tahun kemarin sama, saya juga nggak ikut mudik sama sekali. Pak Zainal, selamat siang, mau mudik? Iya, mau mudik. Kenapa alasannya mudik, kan dilarang? Kita kan udah berapa bulan nggak pulang, dulu kangen sama orang tua dan anak. Nggak khawatir Pak, bakal membawa virus apa gimana ke kampung, ke orang tua? Ya kita sih nggak khawatir, yang penting kita ada tes COVID, jadi kita bisa aman lah. Mbak Un mau mudik apa nggak nih? Iya mau mudik, udah lama banget aku udah booking dari bulan April. Emang sengaja, emang tahun ini pulang karena tahun kemarin kan nggak pulang gitu. Melarang mudik tapi yang penting saya sudah sesuai prokes gitu. Oke. Saya membawa hand sanitizer, membawa masker gitu, dan di sini pun nanti juga ada tes genos. Sebenarnya pemerintah itu melarang mudik dan membuka wisata itu cara salah satu biar nggak boring aja sih. Dalam rangka mudik apa enggak nih? Mudik, Pak. Mudik Lebaran? Iya. Ada berapa orang yang akan berangkat hari ini? Banyak, Pak. Iya, berapa orang? Sekitaran? Sekitar 80. Sudah itu ada surat Nah, pemirsa, itu tadi suara-suara masyarakat yang mudik dan juga yang tidak mudik. Mbah Tejo, tadi dikatakan mudik nggak boleh, bertemu keluarga nggak boleh, tapi wisata boleh, ke kebun binatang juga boleh, Bang. Ya, ini kan demokrasi ya. Jadi gini Maria, jadi melihat kalau orang bisa ketawa ngelihat babi ngepet, kita juga ketawa aja ngelihat begini-begini aja. Ngelihat boleh, nggak boleh itu kayak kita ngelihat babi ngepet aja gitu loh. Jadi anggap aja sama gitu. Dan lagian ini demokrasi. Yang saya sayangkan Maria, kalau ada orang beda pendapat langsung dibully. Padahal di dalam demokrasi beda pendapat itu boleh, sah. Jadi Voltaire itu bilang, filsuf Perancis itu, bahwa aku hargai aku bela, kita berbeda pendapat tapi aku hargai sampai mati, aku bela sampai mati hak kamu untuk berpendapat.
pendapat itu baru berproblem di negeri demokrasi kalau diterapkan, misalkan seorang imam melarang orang pakai masker yang terjadi di Bekasi atau di mana itu. Kalau itu masih pendapat, saya kira nggak usah dibully. Wajar dong. Ketika banyak orang sekarang berpendapat bahwa apa sih salahnya problem pemerintah sama orang tuaku, aku nggak boleh mudik. Kan ada gitu kan? Loh, ya udah nggak apa-apa, tapi kalau dia maksa mudik baru ada problem. Terus orang boleh berpendapat, Dokter Tirta, di zaman kedokteran begini, obat paling mujarab adalah sungkem pada orang tua. Oh, jangan diketawain, masalahnya di medsos diketawain. Tapi kalau dia bertindak dengan mudik baru problem karena takut menularkan orang lain. Itu sih saya kira, Andrew. Dan orang soal kenapa kok Mas Agus tadi bilang ini udah bosan, orang tetap mudik, tetap ngotot kata Mas Fadli. Mungkin pendekatannya bukan imbauan lagi sekarang. Tapi kalau kamu nggak mati, nilaimu ini loh. Kalau nggak ngerasain. Bukan, kalau kamu nanti nggak mati karena COVID, kamu bernilai ini. Kalau kamu hidup gunanya ini. Jangan-jangan kita malas hidup karena kalau hidup kita cuma takut pemerintah cuma kurang pembayar pajak. Kurang membayar yang BPJS kurang kalau kita mati. Sama ada kasus pakai helm. Waktu di awal-awal pakai helm Mas Agus, ini kepala-kepalaku sendiri. Mati karena nggak pakai helm, terus apa urusannya sama negara? Kecuali kalau negara bilang gini, negara sudah investasi sekian miliar tiap penduduk untuk pendidikan. Kalau kamu mati karena nggak pakai helm, kamu rugi. Nggak gitu. Kita hidup juga kerjaan nyari sendiri. Aku ketepukan ngelukis dan sekian, kemarin aku banyak nganggur sekarang. Gitu. Tapi untungnya aku banyak nganggur, Pak. Aku jadi sering nonton film. Terakhir aku nonton film John Wick, Pak. Dan bab 2, ini kenapa? John Wick 2, kenapa gini? Pas aku betul tadi. Iya action. Government gak fokus. Mau milik kesehatan apa ekonomi. Nah kenapa kok John Wick itu disukai banyak perempuan dan dia bisa membunuh orang baru hanya pakai pensil loh Pak. Karena dia fokus. Dan di masyarakat, enggak, karena dia fokus. Pemerintah nggak fokus. Kalah sama John Wick. Kalau sekarang Mbak, pesan dari pemerintah sampai tidak ke masyarakat menurut Mbak Soal Tejo? apa? Soal ya Satgas, pelarangan mudik, mereka dilarang berada di Enggak kerumunan. nyampe karena dianggap ya tadi lihat ini boleh, itu nggak boleh. Pesawat dari Wuhan boleh. Ini India udah masuk sebagian walaupun akhirnya dicek lagi. Jadi kok masa sudah 1 tahun nggak fokus Mbak? Sudah 1 tahun lebih Mbak corona ada di Indonesia Mbak. Angka saya sudah 1,6 menjawab dari yang Bu Sri positif. Mulyani dengan segala hormat. Masyarakat harus belanja, beli baju baru. Terus saya isengin aja, saya kenal beliau, ya isengin aja. Buat apa belanja Bu kalau nggak boleh mudik? Tapi ini mungkin untuk bagus, jadi belanja pakai baju baru tinggal di rumah sendirian di Jakarta. Jadi itu tingkat spiritual paling tinggi gitu loh. Sebagai bangsa berhias tanpa untuk ditonton, gitu kan? Ya kan? Kerinduan momentum Lebaran sudah tahun lalu Maria sudah nonton berhias gini masih untuk ditonton. Bayangin coba orang-orang. Tadi Maria mau ngomong apa tuh? Iya Mbak, jadi terkesannya di masyarakat kemudian berpikir bahwa hanya bermodalkan tes genos, tes swab antigen saja kemudian mereka dapat berjalan mulus menuju kampung halaman gitu. Jadi maksudnya gimana? Padahal pemerintah sudah dilarang mudik, tapi aturan lainnya di penyekatan ini hanya bermodalkan tes genos saja, masyarakat tetap bisa mudik, contohnya terminal rame, bandara rame, stasiun rame. Ya surat pengantar dinas sekarang sudah mulai rame juga dibikin teman-temanku yang memimpin perusahaan itu dikasih aja tugas mencari pengeboran air atau apa ada gitu. Jadi gimana coba? Jadi makanya gini yang paling penting filosofinya, kalau kamu hidup bukan kita pengen kamu tetap hidup bukan karena kami takut kekurangan pembayar pajak. Gitu loh. Bukan karena kami takut kekurangan pembayar BPJS, tapi karena kamu memang harus hidup. Karena aku mau menyupport kamu kalau hidup. Kalau pemerintah nggak janji gitu, aku juga males jaga nyawaku. Aku nyari kerja sendiri kok. Dia enak dapat gaji. Gitu loh. Aku ketepukan sendiri. Berapa juta orang kayak aku. Orang kayak aku mati pun nggak masalah. Nggak ada yang ngurus aku. Kalian enak dapat gaji. Berapa juta orang yang kayak aku masih beruntung. Lukisanku kadang-kadang laku. Bisa nonton film. Maksud tuh gini, lu kalau hidup
Itu eksistensimu untuk keluarga, negara akan begini, akan nanti melalui BUMN, melalui Arya Sinulinga, kamu akan dibayar banyak nanti kalau kamu hidup. Sekarang malas hidup karena dikejar-kejar untuk bayar pajak sama BPJS. Baik, Mbak Tejo, Itu ini loh, berat terima sekali kasih, nih. iya. Masalah problematika yang dihadapi oleh banyak orang. Dokter Tirta juga kemarin mengatakan bahwa ya kita mau mendapatkan sesuap nasi harus ada konser, harus ada pameran sepatu kemarin Dok ya. Kalau ini tidak didukung oleh pemerintah, gimana orang mau hidup? Mereka bukan lagi takut sama corona, mereka takut kalau perutnya kosong kan, Mbak Tejo ya tadi. Ini standingnya apa Dokter Tirta di sini? Kalau saya yang jelas penggemar MU, jadi rasional. Dia Liverpool, udah nggak rasional tapi katanya pasti. tatonya Kemarin sudah rusuh dihapus, tapi. Mbak. Dia Liverpool, Pendapatnya pendapatnya fansnya rusuh di stadion. Dokter Tirta. Silakan dokter. Jadi kalau dari saya sih sebagai seorang tenaga kesehatan ya, ada dua soalnya, saya dua kaki soalnya. Jadi kalau kaki yang pertama sebagai tenaga kesehatan, kalau sebagai dokter sih teman-teman udah malas berdebat sama orang yang maksudnya tetap nekat mudik atau enggak. Karena dari kawan-kawan kita pun mengerti bahwa pandemi itu kayak lari maraton ya. Jadi saya sudah sempat membahas ini sekitar beberapa kali. Pandemi itu kayak lari maraton yang kita tuh nggak bisa selesai dalam waktu short term, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu harus tahun. Nah masalahnya ketika orang berlari itu kakinya beda-beda. Nah ternyata pelari-pelari kita ini kebetulan udah capek. Capeknya itu adalah ketika tahun lalu mereka di bulan Maret, April, Mei patuh, nggak kelar-kelar. Karena mereka mengalami situasi psikologis yang dinamakan pandemic fatigue. Yaitu kenapa mereka merasa, lah gue udah patuh, gue udah kayak gini, kebijakan berubah-ubah, at the end adalah, ya udahlah hidup mati urusan gue, toh mudik cuma sekali, daripada nanti bokap gue, nyokap gue minggu depan meninggal, gue nggak pernah mudik, lebih baik gue nekat mudik. Nah itu pandangan mereka. Kalau kita berdebat sama orang kayak gini, fasenya udah denial. Mau sampai ngalor ngidul sampai A sampai Z pun mereka nggak tetap, gue nekat mudik. Dan seperti itu banyak. Wah bukan hanya banyak banget. Dan sebenarnya kejadian kayak Tanah Abang, kejadian kayak kemarin konser itu teman saya. Terus habis itu kejadian di Senayan Park, kejadian event saya pun beberapa kali lupa pakai masker, teman saya pun iya, itu sebenarnya sudah terjadi di KRL dari bulan Oktober. Sudah terjadi beberapa kali surat suap palsu pun lagi diproses di Polda Metro Jaya dari bulan Desember. Bahkan kalau kita tahu kenapa kok orang itu mulai nggak percaya COVID, kita harus tahu analisanya. Pada hari ini sudah diberitakan di media tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2020 itu meningkat 20%, itu tertinggi di Asia Tenggara. Ditambah itu kaitannya 2019, ditambah di selama pandemi ini pengangguran yang usia 30 tahun meningkat. Kita bisa melihat orang itu akan mengedepankan faktor kebutuhan primernya yaitu makan. Ketika orang nggak bisa ketemu keluarga, di Jakarta lontang-lantung, nggak dapat makan, THR juga dicicil, terus akhirnya dipaksa Harbolnas. Sebenarnya Bu Menteri itu menganjurkan untuk belanja karena besok itu kan Harbolnas untuk memutar UKM. Tapi benar katanya Pak Sudirtejo, ngapain kita beli baju baru, orang kagak ada. Tapi nyatanya tetap Tanah Abang ramai. Kenapa? Itu rata-rata kan orang kula itu. Jadi mereka berpikir, ini diskonan ini kan. Jadi nanti tanggal 17 saya dagang lagi. Dan tahun ini THR full. Iya, reseller full. Nah, jadi kita anggapnya dua sisi. Kalau sebagai dokter, kita sekarang fokusnya adalah, oke lah, dulu setahun lalu kita bermimpi untuk mengubah dunia. Ternyata sulit. Yaudah kita menjaga diri kita sendiri sama sekeliling kita, pertama. Kedua, kita membatasi untuk berdebat untuk sama orang yang, gue gak percaya COVID. Ya udahlah hak lu. Kesehatan lu, itu hak lu. Yang penting kita cuma berpesan, ente jaga kesehatan diri sendiri. Ketiga, kalau misalkan ada orang nggak pakai masker, kayak contoh didenda, ya kan? Jujur aja nih, belak-belakan nih. Banyak orang tuh pakai masker juga di depan kamera. Begitu nanti makan dicopot atau didaku, rokok didaku tuh banyak. Kalau didenda bisa 270 juta orang didenda. Bahkan seorang dokter Tirta juga waktu itu sempat. Iya, saya akuin kok. Dan saya pun teman-teman dokter pun ada yang lupa kayak gini ngobrol, ya foto selfie. Kan cuma sekali fotonya. Bahkan teman-teman pernikahan pun seperti itu. Jadi gini, kalau orang nggak pakai masker, kita ingatkan. Bukan untuk dihujat. Saya setuju sama Pak Tejo. Kenapa? Karena sekarang ada orang nggak pakai masker, dihujat. Yang problemnya adalah crowd control. Jadi kita tuh manajemen kerumunan. Nah, tapi saya mengutip tweetnya dari Profesor Ahmad Jubiridi, mengatakan problem yang membuat masyarakat itu semakin nggak percaya COVID adalah penegakan hukum yang tidak seimbang di kerumunan. Nah itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Jadi bukan posisi COVID-19 yang menular melalui droplet. Mereka ngerti kok.
Mereka ngerti. Mereka paham tapi mereka tidak Mereka memakai paham. masker. Kalau dibilang mereka nggak paham sama COVID, oh saya termasuk orang yang tahu sendiri mereka tuh paham. Bahkan surveyor pun vaksin itu kan orang mengatakan orang tuh takut divaksin karena hoax. Enggak. Dari survei yang tadi dikeluarkan dan dipost oleh teman-teman saya tenaga kesehatan, orang yang menolak vaksin itu rata-rata satu, takut efek samping, takut kipi, takut teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya di bulan Maret April Mei 2020, mereka tuh sangat patuh. Mereka udah berkorban. Tapi ternyata loh, kok yang ini kerumunan enggak. Yang paling lucu kayak gini deh, surat palsu di bulan Desember 31. Dan 3 pelakunya itu adalah orang dilaporkan oleh sebuah klinik di Polda Metro Jaya. Lalu di Suta sempat viral di TikTok, swabnya negatif tanpa harus hasil. Betul. Diklarifikasi oleh pihak lab terkait. Dan keluar lagi mafia karantina, keluar lagi swab bekas. Nah, Dokter Tita, ada juga pertanyaan yang sudah masuk di Twitter kami dari Wisnu Widayat. Ingin bertanya langsung, Dokter Tita, tanggapannya dong soal oknum yang mendaur ulang alat tes usap. Jangan cuma masyarakat yang kemudian dihimbau tetap prokes, tapi ada oknum juga ternyata yang memanfaatkan keadaan. Untuk Bung Arya juga ada informasi. Oke, fine. Mudik dilarang, lalu bagaimana dengan TKA yang masih bisa masuk dan apa tujuan pembukaan kembali rute Jakarta-Wuhan? Ini saya dulu. Oh. Dokter Tita, silakan. Kalau dari saya sih melanjut yang surat apa tuh yang alat swab palsu sih itu memalukan ya. Itu omsetnya per hari kalau nggak salah 33 juta dari bulan Oktober dan dia omsetnya 3,5 miliar dipukul rata sama manajer. Dan diselesaikan dengan cara klarifikasi. Ya itulah budaya kita. Bagaimana viral bisa kemudian dulu, hal ini bisa terjadi sejak Desember, Dok? Apa itu kalau nggak polisi nyamar jadi intel atau nyamar mungkin nggak akan terbongkar. Itu baru Oktober dari kebijakan seperti dan inilah kreatifnya orang Indonesia selalu mencari celah dari cuan. Cuannya itu tahu. Dan itu sebenarnya kita udah usulkan dari bulan Oktober pakai e-hak yang ada barcode-nya. Dan itu e-hak barcode fully barcode itu baru Januari ketika surat swab palsu bisa diedit. Berarti kita tahu kan berarti oknum-oknum di bawah aja SOP aja nggak beres. Apalagi kita melarang mudik. Nah kedua, untuk yang tetap kesimpulannya di larangan mudik ini adalah larangan mudik di pemerintah ini saya rapat sama Pak Menkes dinner itu 3 hari yang lalu dan Pak Menkes itu manggil dadakan. Saya tanya langsung sebenarnya larangan mudik ini maksudnya apa Pak Budi? Maksudnya beliau adalah beliau itu udah tahu dari tahun-tahun sebelumnya pas Paskah pun itu pasti naik. Nah diperhitungkan kalau nggak dilarang jeblok itu pasti. Dan itu akan meningkatkan potensi virus B117, B417 yang jeblok luar biasa dan kemungkinan besar itu ada lokal transmisi di Pulau Sumatera. Ditakutkan itu parah. Akhirnya ya udahlah, toh sama-sama basah, kita coba kebijakan yang ini. Kenapa nggak fully semua? Karena akan menyebabkan sistematika transportasi kita hancur. Ya itulah, makanya rakyat nganggapnya nggak konsisten karena itu hanya menggeser mudik yang harusnya 2 minggu jadi 4 minggu. Terus yang soal larangan mudik ini sudah pasti tetap akan naik, tetap akan ada yang nekat, tetapi dipersempit dengan surat-surat. Nah kalau ada orang tanya ke saya sebagai dokter, mudik apa enggak urusanmu? Ya kan, hakmu, itu orang tuamu. Yang penting, kalau saya dulu tahun lalu adalah berusaha mengubah dunia itu ternyata sulit. Ya udahlah kita jaga diri masing-masing, lu mau mudik silakan jaga diri lu masing-masing. Tetapi kebijakan pemerintah yang kali ini itu udah kepepet. Kalau sampai nggak dilarang, misal nih mudik gak dilarang, saya yakin angka COVID naik. Pemerintah akan dikritik habis-habisan sama aktivis kesehatan. Yang bahaya itu ya, Oh jelas. Potensi ledakan COVID di Indonesia. Pasti akan disikat tuh sama semua aktivis pasti. Nah kalau dilarang, kalau angka COVID naik, yang disalahin siapa? Yang nekat mudik kan? Iya. Ya udah. Potensi ledakan masih akan terjadi jika kita melihat trennya. Kemudian Bung Arya tadi sudah ada pertanyaan juga bahwa bagaimana kemudian mudik dilarang tapi TKA masih saja bisa masuk ke Indonesia. Jangan dijawab dulu Bung Arya, nanti usai jeda kita akan dengarkan jawaban dari Bung Arya. Anda pemirsa juga dapat langsung bertanya, berinteraksi bersama kami di sini dengan menyampaikan pertanyaan Anda melalui Twitter di @catatandemokrasi. Catatan Demokrasi kembali sesaat lagi. Ya langsung saja kita lanjutkan. Tadi Bang Arya sudah ingin menjawab tapi saya jeda terlebih dahulu. Silakan Bang Arya. Ya ini berbeda gitu ya, untuk TKA itu berbeda. Karena apa berbeda? Karena dia pasti dikarantina. Kalau nggak dikarantina, itu pasti merugikan perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut pasti bisa nanti di lockdown. Karena apa? Itu akan bisa menghentikan juga produksi mereka. Makanya itu agak berbeda memang perlakuannya terhadap
yang dia umum. Karena tapi memang akan masyarakat dibatasi. berpikirnya bukan masalah di karantina atau tidak, Bang Ya. Arya, tapi bagaimanakah kemudian keadilan pemerintah begitu ibaratnya. TKA dari luar negeri boleh begitu masuk ke Indonesia, tapi saya yang cuman contohnya dari Jakarta ingin pulang ke Solo saja bertemu dengan orang tua, kok tidak boleh begitu? Nah kan gini loh, ada hal-hal yang memang kita lihat ini mempengaruhi ekonomi lagi ya. Memang kita dalam hal ini memang pemerintah kita memang bukan nggak konsisten, tapi dia tarik ulur gitu. Tarik ulur untuk urusan kapan saatnya tarik, kapan saatnya turun gitu. Kapan yang berpengaruh untuk ini- ekonomi yang cukup besar atau tidak Boleh begitu saya ya? tanggapi ya. Bang Ini Fadli. justru contoh nyata dari inkonsistensi itu. Itu contoh yang sangat nyata gitu ya. Bagaimana di satu sisi orang dilarang mudik, tapi ini ada dari Wuhan bisa charter dan katanya bisa tiap minggu ya oleh sebuah perusahaan penerbangan gitu. Menurut saya ini sangat berbahaya karena apalagi ini dari tempat asal muasal virus itu kan dari Wuhan gitu. Di India sudah diblok gitu. Terus tiba-tiba ini masih dibuka. Menurut saya harusnya pemerintah larang dulu semua. Kalau memang mau konsisten, mau mendapatkan trust dari masyarakat. Jadi ini kepercayaan ini mahal. Izin jelas Bang, di karantina juga nanti mereka? Iya, tapi kan sama saja. Kenapa yang lain juga ada treatment seperti itu? Kan ini kita mau menghindari dulu. Nanti kan itu kita mau menangani kesehatan dulu atau mau bisnis yang seperti ini. Ini kan dari dulu sudah dikritik. Ya, ada tenaga dari Cina yang datang masuk seperti mendapat privilege atau keistimewaan. Mendapat keistimewaan, Bang Iya. Arya? Nggak seperti itu, kan seperti yang katakan bahwa ini memang ada namanya tarik ulur, ada sesuatu yang memang Ya sama aja, diperbolehkan. kan mudik juga bisa tarik ulur nanti kata orang. Atau dari negara mana? Pemudik juga mau dikarantina, Bang? Dari India yang datang juga orang-orangnya mungkin orang-orang yang bawa uang, mau investasi. Lain Ya. lah, kalau itu beda. Dia kan nggak penting. Ini kan untuk memutar memang di sana kan tak produksi, Bas. Artinya kan tidak berhenti pabriknya, nggak berhenti. Kan tetap berputar ini berpabriknya, bukanlah berhenti. Lain beda. Misalnya India itu kan dia memang pebisnis yang memang Ya ini menguntungkan siapa? Menguntungkan seorang tertentu atau menguntungkan rakyat Indonesia? enggak lah, itu kan untuk di daerah tersebut aja Ya kan gitu. maksud saya dari dulu juga belum lagi kalau kita masuk kepada diskusi, emangnya tidak ada orang Indonesia yang bisa menggantikan itu pekerjaan itu? Ya memang Nggak nggak ada di sana memang dia bekerjanya memang Ya gitu. iya makanya memang tidak ada. Apalagi di masa pandemi ini masyarakat juga butuh pekerjaan. Gini, kalau spesifiknya kita nggak tahu ya, tapi yang pasti itu kan darahnya di pabrik. Kalau di pabrik kan dengan spesifik dengan pekerjaannya gitu loh. Itu yang kita lihat bahwa dan apalagi itu bahwa ini memang dihitung oleh pemerintah bahwa mereka memang tidak akan bisa pertama akan dikarantina. Yang kedua, kalau nggak dikarantina itu akan merugikan perusahaannya sendiri. Ya itulah, kenapa hanya di situ aja yang boleh? Kenapa hanya dari Cina aja yang boleh begitu? Di tempat lain kan nggak ada bos pabriknya. Mana? Iya, itulah maksud saya inkonsistensi itu. Enggak, maksudnya kalau ada Jadi, pabrik tertentu. pasti Kecuali bisa itu bekerja. sesuatu yang sangat spesifik ya. Memang itu semuanya expert. Dan saya kira harusnya sudah berjalan sekian tahun kan ada transfer of technology, ada transfer of knowledge ya. Artinya harusnya bisa orang Indonesia melakukan itu kok. Itu gini, saya kemarin langsung cek ke Dirjen Perhubungan Udara. Ya tadinya akan ada berjadwal. Saya bilang kalau itu berjadwal itu berbahaya. Jadi akhirnya dibatasi hanya pada charter. Tapi memang sekali lagi yang keluar itu kan yang datang itu harus kita seleksi apa betul di karantina 5 hari, 7 hari, 14 hari. Itu kan harus diawasi juga. Karena saya yakin KKP yang di bandara itu juga tidak banyak orangnya. Dan juga itu tadi banyak oknum-oknum yang bisa diselap-selip itu berbahaya. Nah gini, kalau untuk ini pengalaman kita aja ya di beberapa tempat di BUMN lah misalnya, yang mirip seperti itu. Di Pertamina aja, yang dia di hulu, itu kalau ke lapangan, itu pasti secara sendiri, itu akan mengkarantina. Kalau nggak dikarantina, nanti ketika dia ke lapangan, itu bisa satu tempat itu semua kena. Kalau kena, itu akan menghentikan juga produksi mereka. Pasti dia secara self-sorry sendiri gitu. Akan menghentikan itu kalau nggak mau. Soalnya tadi Fadli bilang yaitu artinya soal kesetaraan. Kesan tebang pilih itu kita hindari Bang saat itu ini. yang perlu dijelaskan ke publiknya bagaimana itu. Orang tidak boleh mudik lalu ada yang masuk. Nah, ini kan yang jadi persoalan. Nah, ada pertanyaan juga dari sebentar Bang Fadli, ada pertanyaan juga dari masyarakat melalui Twitter, ada Hans yang menanyakan, penanganan COVID-19 di Indonesia seperti gambling begitu. Untung-untungan di setiap sektor dengan peraturan yang seperti karet membuat rakyat juga ambigu, Bang Arya. Nggak gitu, bisa dilihat lah, angka-angkanya bisa kelihatan, tingkat kesembuhannya bisa kelihatan. Di rumah sakit itu nggak bisa bohong. Jumlah orang yang karena corona di rumah sakit itu nggak bisa bohong.
Yang ngomong itu pun misalnya bisa bersyukur juga. Yang tadi bertanya itu bisa bersyukur juga. Lihatlah angka-angka kita gitu. Artinya ada kekonsistenan juga di penanganan penanganan untuk coronanya. Nggak bisa bohong. Kena corona tuh nggak bisa bohong. Bisa sama dokter aja, nggak bisa bohong. Karena itu pasti dampaknya kelihatan efek-efeknya kelihatan. Nggak bisa kayak di India. Langsung bertumbangan semua dan itu nggak bisa dibohongi. Jadi sampai hari ini rumah sakit kita nggak ada seperti itu. Sekarang lah saatnya kita ketika ada peluang, ada potensi untuk naik, makanya kita tahan. Ketidakadilan tadi yang digarisbawahi oleh masyarakat? Seperti saya katakan tadi, itu berbeda untuk tenaga kerja itu karena kita tahu bidang itu memang tidak akan mungkin nggak dikarantina. Ya ini argumentasi ini ya bisa sama aja ya. Saya tadi udah argumentasi saya soal mudik, tapi orang mudik kan juga bisa membawa uang dari kota ke desa. Ya, ini argumentasi for the sake of argumentasi gitu ya. Dengan begitu kan ada perputaran uang juga di sana. Dan itu akan menghidupi juga ekonomi. Apa bedanya? Saya nggak ngomong tadi, gini. Ya, mengenai maksud kasus saya, yang TKA tadi, itu nggak ada hubungan dengan namanya uang dan sebagainya. Latar belakangnya ini masalah trust, masalah kesetaraan dan bagaimana kebijakan itu harus konsisten. Kalau kita memang konsisten seperti itu, konsisten lah. Ya, semuanya ditutup dulu dan ini bisa menunggu. Ada yang ada di situ, biarin aja di situ. Mungkin pekerjanya yang memang sudah bekerja di situ, biarkan saja. Kenapa harus bolak-balik? Toh juga mereka sudah ada pekerjanya di situ. Diperpanjang saja dia bekerja di situ. Nggak harus kemudian ada rotasi-rotasi semacam itu. Itu kan sangat berisiko terhadap penularan. Itu sangat teknis, asal mau pemerintah. Tapi kenapa seperti itu ada semacam kelonggaran? Ya. Dalam penindakan, tidak seperti yang lain. Bang Arya, silakan. Yang lain itu bahkan ya gini, saya kerumunan itu kembali lagi tadi ya, bahwa ini spesifik. Kalau orang mudik itu beda, nggak ada jaminan bahwa keluarganya akan melakukan karantina. Nggak ada jaminan bahwa ada sistem yang akan buat karantina. Tapi kan ada satgas Bang di setiap daerah Bang. Nggak akan bisa karantina juga. Kalau perusahaan, dia akan mengkarantina sendiri. Jadi maksudnya pemerintah pusat kemudian tidak percaya dengan pemerintah daerah yang kemudian tidak akan bukan seperti itu, karantina? Karena memang nggak akan bisa karantina self karantina sendiri dia. Kalau perusahaan dia akan self karantina, kalau nggak akan merugikan dia sendiri gitu. Dia akan terhenti produksinya kalau dia nggak melakukan karantina gitu. Iya, yang diproduksi. Beda sama kalau orang mudik. Yang diproduksi itu apa? Itu pabrik bos. Iya, pabrik apa sih? Pabrik nikel. Pabrik nikel. Iya. Punya siapa Smelter. itu? Loh, saya nggak tahu punya siapa. Loh, punya siapa itu? Nggak ngerti saya. Kok bisa kebijakannya bisa sangat mungkin Bung Fadli lebih tahu kali siapa yang pemiliknya. Enggak, kenapa kok bisa? Kan lebih kira-kira siapa? Saya nggak ngerti pemiliknya. Saya mau nanya. Loh, saya kenapa ada keistimewaan gitu? Pasti Bung Fadli lebih tahu kalau gitu. Siapa pemiliknya? Loh, enggak, kan ini dari BUMN gimana yang bisa? Bukan, ini bukan BUMN. Iya. Bukan BUMN. Mas Agus Pambagio, silakan. Ketawa-ketawa dari silakan dijawab Bang. Iya, masalahnya memang di sini adalah keadilan. Kita sedang setengah mati menjaga, ya dunia juga sudah meledak lagi. Hari ini Singapura lockdown. Tentu itu perlu dijelaskan. Kenapa diizinkan charter? Ya tadinya mau schedule juga itu. Tapi kita bilang kalau diturunkan schedule itu nanti berbahaya. Ini terus tidak jadi. Penjelasannya sudah tadi. Ya. Sepakat tidak? Sepakat. Maksudnya ya. Penjelasannya tadi yang itu alasannya Fadli, iya memang jadi kita perlu keadilannya. Makanya masyarakat lalu ya tidak percaya ya suka-suka dia sendiri. Butuh keadilannya. Jadi harusnya direm dulu ya. Mbah Tejo, kita kasih kesempatan Mbah Tejo. Apakah perlu Mas Agus ini kan menyindir atau harus menjelaskan kenapa Wuhan boleh masuk harus dijelaskan. Orang yang perlu menjelaskan berarti sudah nggak dicintai. Nah maksudnya Mas Agus rakyat sudah nggak mencintai pemerintah. Kok semuanya harus dijelaskan? Kalau rakyat mencintai pemerintah kan pemerintah udah nggak perlu jelasin apa-apa. Iya, pertama pasti bingung yang mengetahui itu. Kenapa boleh? Kenapa kita sekarang dioprak-aprik untuk tidak boleh mudik? Kalau rakyat mencintai udah nggak akan nanya itu. Oh ya, itu saat mencintai atau tidak mencintai itu kan pasti terbelah. Maksud Mas Agus sekarang rakyat udah nggak mencintai pemerintah atau gimana? Cinta ini. Gitu. Cinta tuh. Soalnya menurut survei Kompas kepercayaan tinggi terhadap Pak Jokowi, betul, 60% gitu loh. Ini masalah polisinya Mas. Oh. Bukan masalah orangnya. Kalau yang di Kompas itu kan pada orangnya. Gitu. Polisinya berarti pemerintahnya? Iya, kebijakannya kan. Baik, Bang Fadli ini pertanyaan terus masuk di catatan demokrasi. Saya akan bacanya dari @aprianto. Bung Fadli, coba kali ini jangan hanya mengkritik. Ini pertanyaan dari netizen ya. Berikan solusinya. Anda sebagai wakil rakyat, solusinya apa untuk pemerintah? Aku langsung jawab. Itu kesalahan kebudayaan kita, kritikus harus ngasih solusi. Itu salah.
Kalau bisa ngasih solusi, mending jadi pelaku. Duitnya lebih banyak. Kritikus saham belum tentu bisa main saham, kritikus bola belum tentu. Yang diharapkan dari kritikus adalah proporsional. Itu aku kritik. Ya. Itu salah. Pertanyaan dari Aprianto. Iya salah, itu pandangan yang salah. Kritikus nggak langsung ngasih solusi. Kalau bisa ngasih solusi, mending jadi pelaku. Baik, semoga nonton yang memberikan pertanyaan. Sebenarnya, tapi belum waktunya. Bang Fadli, Bang Fadli. Ya, dengarkan Bang Fadli. begini, kita mengkritik itu karena kita sayang kan. Kalau kita nggak sayang, kita nggak peduli ya biarin kan, biar aja gitu. Jadi dari dulu nih banyak kesalahan seolah-olah kalau ngeritik itu harus ngasih solusi. Dari mana rumusnya itu? Ini harus banyak belajar lagi literasi tentang demokrasi gitu ya. Jadi kita mengawasi, tapi kita juga kadang-kadang ada solusinya. Kita mengkritik itu untuk men-challenge supaya mencari solusi yang terbaik gitu ya. Dari awal kan solusinya apa? Kalau saya dari awal lockdown ya dari tahun lalu jelas kok ya. Saya bahkan 29 Januari 2020 saya kira anggota DPR pertama yang membuat rilis tentang corona, waktu itu belum ada COVID, itu saya. Perlu ada mitigasi, itu bisa tindakannya nyata dan jelas ya. Jadi dan banyak gitu loh. Kalau lockdown tadi kita bisa rusak semua. Enggak, ini persoalan cara berpikir ya. Saya saya menjadi saksi mata. Samsul Anwar itu petinju kita hebat. Waktu masih di Kompas. Ketika dia udah selesai bertinju, ketika mau pindah menjadi kritikus tinju, dia belajar bertahun-tahun dulu. Roni Patinasarani gitu kapten. Karena ilmu pelaku sama kritikus itu beda. Yang diukur dari kritikus proporsional atau enggak. Bukan ada solusinya atau enggak. Kalau tahu solusinya mending jadi pemain, duitnya lebih banyak. Luar biasa Bang. Jadi pertanyaan makin banyak masuk, kita akan coba saring pertanyaan dari para netizen Bang Fadli. Kita harus jeda dulu Bang Fadli, ditahan sejenak Bang Fadli. Kita masih tampung pertanyaan dari masyarakat, dari pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber, kami persilakan. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Pemirsa, ini pertanyaan terus masuk di Catatan Demokrasi. Ini pertanyaan untuk Bang Fadli Zon dari Manogi Simarmata. Saya ingin tanya Bang Fadli, apakah hanya lockdown solusi satu-satunya? Karena banyak negara yang menerapkan lockdown masih saja dilanda pandemi sampai dengan saat ini. Saya tadi hanya mencuplik saja, itu cerita tahun lalu. Kalau kita sejak awal itu melakukan lockdown, mungkin 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan, tentu harus ada kompensasi kepada mereka yang terdampak. Ini cerita lalu gitu ya, udah lewat lah gitu ya. Jadi maksud saya ke depan ini, di dalam menyikapi itu kita harus diagnosanya ini harus tepat gitu. Jangan salah diagnosa. Kan dokter kalau diagnosanya salah kan ngasih resep bisa salah juga. Nanti obat sakit perut dikasih obat sakit kepala gitu ya. Nah ini yang menurut saya sekarang ini harus konsisten dalam mendiagnosa ke depan ini. Dengan melihat juga perkembangan mutasi virus maupun penyebaran yang lain. Dulu kan pengetahuan kita tentang virus ini kan kalau kita ingat dulu hanya dari droplets ya. Kalau kita bersin atau apa, kemudian ternyata ini airborne, ternyata apa segala macam. Jadi menurut saya diagnosa ini penting oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan kebijakan itu harus konsisten gitu dan satu pintu. Jangan di satu sisi di sini mau ada buka wisata, di sisi lain ini tidak boleh, di sini boleh ada penerbangan dari Wuhan, dari India tidak boleh dan sebagainya. Ini membuat ya yang saya bilang tadi kayak sirkus kita ini gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ya kita tidak lagi trial and error. Nah, kalau trial and error melulu, kapan selesainya? Ya, negara-negara lain ya memang penduduknya kecil tapi disiplin itu sudah menikmati bahwa mereka bebas. Tapi angka kesembuhan terus meningkat juga Bang Fadli di Dan Indonesia. proses vaksinasi saat ini sudah mulai bergulir. Saya sangat mendukung. Vaksinasi itu sangat penting dan bahkan menurut saya harus mempercepat. Di Amerika vaksinasi itu cepat sekali. Hanya dalam 100 harinya Biden itu udah 200 juta orang yang divaksinasi. Kita kan relatif lambat, walaupun saya tahu juga masalahnya, tidak mudah untuk mendapatkan vaksin itu. Tapi kan relatif lambat. Dari 7 jenis vaksin yang waktu itu sudah dari peraturan menteri kalau tidak salah ya, baru ada 2 atau 3 gitu ya. Baru ada Sinovac, ada AstraZeneca atau Sinopharm, yang lainnya belum ada. Pfizer apa segala macam itu belum ada. Nah, dan masih ada tebang pilih. Nah, saya itu vaksinasi seniman sama budayawan nggak diundang loh. Nah itu dia, mungkin serius. Dianggap. Ini serius. Bang Arya nanti yang menjawab. Jadi betul, ini juga bisa merupakan diskriminasi. Kalau orang ada yang memang ingin vaksinasi tapi mereka tidak mempunyai akses. Walaupun sekarang ada tentu prioritas kan, tenaga kesehatan,
ada lansia, ada tenaga pendidikan dan sebagainya. Nah ini lagi menurut saya harus diantisipasi ke depan. Misalnya tentang pendidikan. Menurut saya belum tentu ini waktu yang tepat untuk segera membuka tatap muka gitu ya. Pada bulan Juli ya kalau tidak salah. Ini kalau dibuka ini akan harus dievaluasi lagi menurut Bapak saya. Joseph tadi berbicara mengenai vaksin, ada juga pertanyaan yang masuk melalui Twitter kami. Banyak juga ini Ayah ya, banyak pertanyaan juga. yang masuk kita saring ini Mbak, kita saring pertanyaan coba ya. yang kemudian ditujukan kepada Dr. Tirta. Mohon bertanya kepada Dr. Tirta, sebenarnya sejauh apa pengaruh vaksinasi terhadap mereka yang telah divaksin? Kenapa kemudian vaksin sudah dilakukan tapi hingga saat ini kondisinya masih begitu-begitu saja? Karena posisinya adalah dosis yang ada di Indonesia itu nggak mencukupin. Itu adalah problem yang tadi sebenarnya sudah diutarakan Bang Fadli adalah kita emang solusi utama tuh adalah selain kita saling mengingatkan, saling menjaga peraturan yang emang harus satu pintu, jadi nggak berubah-ubah, ya vaksinasinya tuh harus proses dan kita baru dapat kabar ya kalau nggak salah tadi dapat kabar dari Kadin vaksin mandiri yang 500.000 udah datang ya. Jadi pada dasarnya itu vaksin itu adalah program gimana kita bisa mencapai herd immunity, tetapi dosisnya tuh nggak ada. Dosis yang sampai Indonesia itu belum ada. Stoknya, kesediaan ya, stoknya. Stoknya itu datangnya bertahap. Kalaupun ada, datangnya itu kadaluarsa 30 hari. Makanya kalau nggak salah kemarin kan pembahasan kita sebelum ini adalah itulah kenapa sampai vaksin Nusantara viral segitunya. Karena kita tuh udah kesulitan banget untuk mencari vaksin. At the end adalah kita dihadapkan situasi vaksinnya dosisnya belum ada, terus banyak orang belum dapat. Tapi kan ini juga problematika tidak hanya Indonesia saja tentunya. Ya semua, makanya nah gini, sekelas India aja, kenapa kok India itu ibaratnya dibahas di seluruh dunia, kita bahas India ya. Kenapa kok dibahas terus? Karena India pada waktu itu blundernya dia adalah dia tuh merasa jumawa karena dia tuh penghasil AstraZeneca terbesar di dunia. Itu kan, nah terus dia bisa mengontrol COVID. Pada suatu hari dia upacara keagamaan seneng dong, open masker dan kawan-kawannya. Terus selepas ada berita beredar oksigen bocor atau apapun terus jebol. Nah akhirnya orang Indonesia terbagi dua side nih. Yang satu adalah wah kita dosis saja nggak cukup nih. Udah gitu dilarang mudik, peraturannya berubah. Lihat di sana pesawat Catraan Wuhan datang. Di satu sisi kemarin India juga ada yang datang ke sini. Di satu sisi berubah-ubah terus akhirnya nakes sama rakyat pun yaudahlah jaga sendiri-sendiri, dosisnya juga nggak ada. Dan ini problem lagi, coba ditanyakan Pak Menteri Budi Gunadi, nyuntik vaksin lansia itu kenapa susah? Karena lansianya aja ngerasa kayak, aku udah tua, udahlah anakku aja. Pasrah, dan pasrah itu membuat, kalau yang anak muda duluan divaksin, ini PR nih, udah ada dosisnya, lansia dulu. Dr. Panduryono dan teman-teman FKUI meminta harus lansia. Benar, tapi di beberapa daerah, lansia itu defend. Yang akhirnya dosisnya ini nggak diambil-ambil kan, kadaluarsa terus kan, akhirnya mau disuntik ke anak muda, nanti akan melanggar, harus lansia dulu. Akhirnya tapi sekarang posisi stok juga terbatas, buktinya tadi Mbak Tejo, pengalamannya Mbak Tejo saja belum dapat. Betul. Budayawan, seniman, ada yang sudah dapat, ada juga ternyata yang belum. Itu yang Senin lalu ya Mbak Tejo ya? Senin lalu kalau salah, Senin lalu. Bang Arya. Ya. Yang mana nih kamu tanya? Pertanyaan Mbak Tejo tadi harus dijawab dulu Bang Arya. Kenapa Mbak Tejo belum dapat tadi vaksinnya? Gini, kalau Mbak Tejo lansia sebenarnya udah dapat. Kalau lansia jadi ya. masih muda maksudnya Mbak Tejo? Jadi nggak ada kok, itu semua kalau lansia pasti. Kemudian kan memang kita saat ini memang prioritasnya adalah tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik. Ya sekarang sudah mencapai 30% yang sudah divaksin. Emang tadi benar kata Dr. Tirta. Sebenarnya vaksin kita itu udah 30 juta yang distribusikan. Tapi yang dipakai baru sekitar hampir 20 juta. Jadi masih ada 10 juta sebenarnya yang belum digunakan. Karena tadi itu digunakan untuk lansia. Karena tadi itu lansia kita tuh memang pada umumnya bilang bahwa saya di rumah aja. Saya di rumah aja ngapain saya vaksin. Saya cukup di rumah kok, saya kan toh nggak pergi-pergi, saya ngapain divaksin. Dan ternyata nggak hanya dialami di Indonesia. Di Singapura pun mengalami hal yang sama. Akhirnya kebijakan pemerintah Singapura, daripada nunggu lansia, ya sudah, yang masuk mereka ke tahap yang usia produktif di bawah 60 tahun. Jadi semua udah bisa gitu. Singapura melakukan itu gitu. Jadi ini juga tantangan bagi kita nanti di pemerintahan bahwa, dan juga teman-teman di kedokteran, apakah memungkinkan kayak seperti di Singapura supaya vaksin kita ini
bisa cepat juga karena sekarang ini kita ada stok Maksud kami 10 juta. seperti ini Bang Arya, sudah diberikan gratis, sosialisasi sudah ada, kenapa mereka enggan untuk vaksin? Karena lansia itu dia memang dia pengen di rumah aja. Dia merasa bahwa udahlah yang muda-muda itu saya nggak perlu toh. Saya juga nggak pergi-pergi. Saya bisa sehat kok di rumah aja gitu. Ya, tapi sekarang gini, bagaimana sih roadmap penyediaan vaksin kita? Iya. Ya, supaya bukan hanya yang diprioritaskan, tapi seluruh rakyat Indonesia ini mempunyai akses, baik Iya. yang memang mandiri maupun yang gratis. Ini Iya. harus jelas roadmapnya, kapan Iya. datangnya, kapan bisa kemana, itu harus jelas. Harus memang Banyak jelas. orang yang ingin vaksin loh, Iya. tapi dia tidak punya akses atau di mana vaksinnya. Iya. Yang bahkan mau bayar Gini, sendiri. kalau lansia nggak ada masalah. Pertanyaan untuk Bang Arya Iya. Sinulinga adalah, saya sih nggak soal nggak divaksin gitu loh. Tapi saya langsung membayangkan banyak hal. Berarti saya aja nggak diundang. Kurang seniman apa coba Mas Tejo? Bukannya gitu Maria. Gitu loh. Tapi maksud tuh jangan-jangan ke bawahnya itu yang soal roadmap tadi Bang Iya. juga berlaku tebang pilih. Jadi waktu itu pagi itu saya lihat teman-teman di vaksin di Galeri Nasional, saya nggak diundang. Apa karena saya juga nggak anti Pak Jokowi. HP nyala padahal ya? HP nyala. Tidak ada yang Saya SMS, nggak WA anti nggak Pak ada. Jokowi, Ya. cuman saya memang nggak mendukung. Oh, nggak gitu. Saya nggak menjilat gitu loh. Jadi kemana-mana pikiran saya gitu loh. Gitu aja Kan Pak, gitu semua loh. kebagian, Nggak, bukan gini, masalah Gitu. menjilat atau Itu tidak, kenapa? Bang. Sujiwo Tejo, bukannya saya mau nggak diundang. Ya, Gitu. tapi gini, yang pasti ya, yang sekarang ini adalah bahwa tahapan-tahapan yang seperti tadi itu, bahwa yang pertama adalah tenaga kesehatan, kemudian di lansia, kemudian itu berbarengan dengan pelayan publik dalamnya diutamakan kepada guru dulu. Lansia belum, karena saya belum 60. Oh belum 60? Belum 60. Jadi itu jelas-jelas undangan vaksin untuk seniman dan budayawan. Betul. Dan Sujiwo Tejo nggak diundang. Gini, Mbak, karena memang ini proses. Kalau itu saya bilang masih proses. Artinya ini proses yang masih terus untuk pelayan publik tadi. Masih proses untuk pengundangan, jadi memang tidak serentak semua. Ini Ya, tapi ini tadi ada sisa 10.000 ya. 10 juta. 10 juta. Itu nanti bisa kadaluarsa. Kenapa tidak itu dilepas saja? Nah gini, nah ini karena tadi itu, lansia tadi itu, kita masih nahan untuk lansia itu. Ya nanti tunggu saja sampai tapi yang 10 supaya jangan yang 10 juta ini jangan Membuang-buang waktu kadaluarsa. dan juga membuang-buang Ya sudah vaksin. disuntik saja siapa yang mau. Nanti lansianya kan sudah dihitung. Nanti itu yang aktivis kesehatan akan marah-marah. Pak, jadi problem utamanya itu adalah emang dari kalau teman-teman yang senior guru itu adalah mereka strict di gold standar. Cuman akhirnya kita kemarin merumuskan, kita membuat sebuah ide dari teman-teman Pak Menteri dan dokter. Satu, usianya kemungkinan ada ide gimana kalau digeser. Ya. Kan sekarang 60. Kita ide ini yang muda-muda nih, dokter-dokter yang muda ide, udahlah biar cepat kita geser ke 50. Tapi nunggu penelitian dari Pak Panduryono dan kawan-kawan. Ide ke Kadaluarsa enggak kan kita itu beli ya loh sebulan itu. sampai akhir Mei. Sampai akhir Mei atau akhir Juni itu bisa dipastikan nanti ke teman-teman ya. Setahu saya ya, setahu saya baca adalah akhir Mei. Tetapi ide pertama digeser 50, ide kedua pelayanan kesehatan gratis. Jadi lansia ini mau datang kalau ada diperiksa dokter gratis. Nah, jadi kita post di sini. Kalau ternyata masih nggak bisa, itu yang harus dirapatkan oleh pemerintah untuk ngejar waktu sebulan 2 bulan ini. Ya ini kan running against time ya. Ya. Jadi ini running against time, masalah kadaluarsa. Dan saya kira kita susah mendapatkan vaksin, jangan sampai ada 10 juta vaksin yang mubazir. Gitu. Berapa harga vaksin itu Pak? Gini. Enggak, saya mau tanya berapa harga vaksin? Enggak, biar kita transparan. Aku rasa Itu di DPR tahu bukan, harga vaksin. ini yang import nih BUMN. Iya, tapi Iya, berapa harganya biar betul. kita terbuka. Itu langsung ke Kemenkes, nggak bisa kita buka. Kami kan bukan soal itu. Kita Nggak, kan ini ada. maksud saya kalau harganya murah kan bisa lebih banyak lagi. Ini bukan soal harga murah atau harga mahal. Ini masalah ketersediaan vaksin di dunia. Soalnya Satu, harga sebentar. antigen juga itu ketersediaan uang Gini, juga gini. penting. Aku perlu uruskan juga masalah kadaluarsa tadi. Kami sudah hitung juga. Itu kalau untuk yang namanya dibuat oleh Bio Farma itu 6 bulan. Ya. Jadi masih ada waktu untuk menghabiskan, masih ada waktu. Jadi bukan disia-siakan yang 10 juta itu nggak akan ada yang hangus. Nggak akan ada yang hangus, yang 10 juta itu. Cuma sekarang ini kita push terus untuk pelayan publik. Paling nggak pelayan publik selesai. Karena sampai hari ini pelayan publik itu, yang rendah itu adalah lansia. Kalau pelayan publik, perkiraan hampir sudah 50% kayaknya. Lebih ya. Lansia yang dikit. Jadi itu yang, sorry. Kalau untuk yang pelayan publik itu 49%.
49% untuk pelayanan publik. Jadi hampir 50% untuk yang fase pertama. Jadi sebenarnya masih ada 50% lagi untuk pelayanan publik. Jadi masih memungkinkan yang 10 juta itu dihabiskan untuk pelayanan publik. Jadi nggak akan ada yang sia-sia. Gitu. Bang Arya, sedikit saja korelasi dengan tema kita pada malam hari ini. Mengapa kemudian masyarakat tadi kalau kami baca banyak yang beranggapan vaksin sudah bergulir, kemudian kesannya adalah oke lah boleh kemana-mana, boleh mudik, boleh berbelanja. Maksudnya gimana nih? Maksud kami ya. Kamu jelasinnya coba kamu jelasin dulu. Fokus. Coba kamu. Vaksin sudah bergulir, Oke. Bang Arya. Kemudian saat ini nampaknya sudah mulai longgar. Diperbolehkan mudik asalkan ada swab antigen, boleh berbelanja, didorong untuk berbelanja, berdorong untuk piknik. Mudik sih nggak boleh kan dilarang mudik. Tanggal sekian kan dilarang mudik. Tapi sebelum tanggal 6 kan boleh. Itu kan dianggap bukan proses mudik yang ada di Indonesia. Beda kata lah ya. Enggak bukan beda kata, itu beda. Artinya gini loh. saya karena gini, kan biasanya orang mudik liburan itu tanggal sekian sampai tanggal sekian, 2 minggu lah gitu dianggap seperti itu. Karena itu musim masuk ke liburan dia, ambil cuti dia dan sebagainya, 2 minggu. Maka hitungannya adalah seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah lebaran. Makanya itu adalah pola kebiasaan orang mudik di Indonesia. Makanya itu dipakai 2 minggu itu untuk mudik. Untuk mudik. Ya. Baik Bang Arya, semoga tidak terjadi potensi ledakan angka COVID di Indonesia. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Bapak-Bapak. Ini ada tausiah dari Habib Nabil Al-Musawa. Kita akan dengarkan bersama nanti tausiahnya ya. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Catatan Demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para narasumber yang dimuliakan dan juga para pemirsa yang dimuliakan, ya Catatan Demokrasi, ya tadi kita sudah mendengarkan ya baik dari pejabat pemerintah, ya dari budayawan, dari anggota DPR, dari dokter, ya dari pengusaha, dari segala sesuatu. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana dari sisi agama, ya dalam hal ini adalah agama Islam. Ada 3 hal ya yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan diskusi tadi. Yang pertama adalah catatan bagi para ulama. Ya, para ulama ya ini hendaknya kita menjauhi ada 2 sikap yang tercela ya di dalam ajaran Islam, yaitu yang disebut dengan ifrat dan tafrit. Ifrat adalah kelompok yang anti sama sekali, ya, sampai menyampaikan COVID ini tidak ada, ini adalah hoax, ini adalah konspirasi dan sebagainya. Jauhi sikap seperti itu, ekstrim, ya. Ada juga kelompok yang tafrit, kebalikannya, ya, sampai pokoknya kalau misalnya mudik gak dapat Lailatul Qadar, ya, dan sebagainya. Nah ini juga ekstrim juga ini, ya. Jadi jangan sampai kita bersikap ekstrim seperti itu. Di dalam Quran Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli ilmu kalau kita nggak mengetahui. Kalau kita ingin berfatwa tentang masalah misalnya hibrid, kita nanya sama pakar agronomi, ya pakar pertanian. Kalau kita misalnya mau membuat satu fatwa berkaitan dengan masalah misalnya bayi tabung dan sebagainya, nanya sama ahli embriologi. Begitu Islam mengarahkan kita. Begitupun dalam masalah virus, kita nanya sama ahli virologi, ya. Jangan kemudian sok tahu, ya. Yang namanya COVID-19 ini sudah berkembang bukan hanya sekarang, ya. Dari sejak coronavirus ya 1996. Lalu kemudian berubah, ya bermutasi tahun 2002 menjadi SARS coronavirus. Berubah lagi 2012 menjadi MERS coronavirus. Lalu kemudian sekarang menjadi SARS coronavirus 2, ya, atau yang kita kenal dengan COVID-19. Jadi ini ainul yakin kalau di dalam agama itu artinya kejadian yang benar. Jangan kemudian kita menolak mentah-mentah, jangan juga kemudian kita ekstrim. Yang kedua adalah catatan saya kepada masyarakat. Masyarakat yang dimuliakan Allah, ya kita harus tahu ya bahwa di dalam Islam itu ada kondisi hail atau hajis, kondisi normal. Ada kondisi yang disebut darurah. Dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang, ya. Yang bilang begitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan kepada kita makanan yang diharamkan, ada daging babi, ada bangkai, ada darah yang mengalir. Di akhir ayat itu Allah katakan famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa yang makan itu dengan keadaan darurat, ya,
tanpa dia dengan tamak rakus, tanpa dia melampaui batas, dia tidak berdosa. Itu Allah yang bilang, ya. Dalam misalnya ibadah begitu juga, ada azimah, ada rukhsah, ya. Sholat saja dalam keadaan sakit, kita boleh duduk, boleh berbaring, boleh isyarat. Puasa kata Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dalam keadaan kamu sakit, dalam perjalanan, itu boleh kita qada di waktu yang lain. Kalau sholat sama puasa aja boleh diberikan rukhsah, apalagi silaturahim, ya. Jadi jangan kita memaksakan mudik, ini kan silaturahim, ini wajib kepada orang tua dan sebagainya. Sekarang ada teknologi, kita bisa dengan telepon, dengan video call, mau kirim uang dengan transfer, nggak punya rekening bank bisa transfer langsung, ya, diterima. Semua itu dimudahkan, ya. Jadi jangan di dalam Islam itu memaksakan diri, gitu, ya. Sehingga tadi misalnya sampai kemudian berbelanja sampai habis-habisan begitu, untuk apa? Di dalam Islam kita ketika berpuasa kemudian Idul Fitri enggak disunahkan untuk berlebih-lebihan, ya. Bahkan dikatakan orang yang Idul Fitri itu bukan orang yang datang dengan pakaian baru, dengan baju baru, tapi orang yang datang dengan diampuni sama Allah, dengan taatnya diterima sama Allah, dengan ibadahnya diterima. Catatan saya yang ketiga adalah kepada pemerintah, pejabat, politisi, ya. Saya ingin menyampaikan, berikan keteladanan kepada masyarakat, kepada rakyat, ya. Ada ulama melakukan hal yang misalnya sehingga jamaahnya berkerumun, ditangkap, di penjara, diadili tiap hari, ya, kita disuguhi begitu. Tapi begitu kemudian pejabat melakukan, dibolehkan. Ketika artis melakukan, bahkan diliput oleh televisi, bahkan pejabat-pejabat pada hadir. Ini apa yang dipertontonkan, ya? Ketahuilah bahwa orang tidak mudik itu, masyarakat kita, rakyat itu berjuang luar biasa. Mereka yang ingin ketemu keluarganya, mereka nahan diri luar biasa. Kasih keteladanan, kasih contoh. Jangan sampai kita mempertontonkan krisis keteladanan. Nah, saya kira hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, 3 catatan itu. Kepada para ulama atau ilmuwan, kepada masyarakat umum, dan juga kepada pemerintah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu, sehingga mudah-mudahan seluruh kita bekerja sama menurunkan COVID-19 ini. Wallahu a'lam bishawab, wa jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Nabil Al-Musawa sudah menutup perjumpaan kita di catatan demokrasi malam hari ini. Tadi pesannya sangat dalam sekali, semoga ini juga dicerna dengan baik oleh masyarakat bahwa ketika sudah ada aturan larangan mudik, harapannya masyarakat juga patuh dan pemerintah harus secara tegas, tidak tebang pilih sama sekali, mau pejabat, mau masyarakat sekalipun, ya, Maria. Dan saya juga ingin meminta komitmen juga dari narasumber yang ada di sini. Tidak mudik, Bang Arya? Tidak. Mas Agus? Dr. Tirta? Tidak. Bang? Tidak. Mbak Tejo? Baik. Kita juga. Teladan tadi yang disampaikan Habib Nabil juga ya, Habib Nabil ya. Tidak juga. Kita berdua juga ya, Ayah ya. Kerja kalau kita. Kita harus akhiri perjumpaan kita di catatan demokrasi malam hari ini. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Maria Aska pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di catatan demokrasi minggu depan.